Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna dengan NIM H04195502 dari Program Studi Pendidikan Fisika. Melalui video ini, saya akan melaksanakan percobaan secara daring pada salah satu materi pada jenjang kelas 11 SMA, yaitu pada materi suhu dan kalor, terdapat pada KD 4.5, yaitu suhu dan kalor. Di sini saya akan melaksanakan percobaan secara daring sekaligus pengambilan data pada percobaan ini. Nah, di sini saya akan memakai aplikasi atau sering dikenal dengan PET Colorado. Kita klik PET, pertama-tama kita klik PET Colorado, kemudian kita pilih paling atas yaitu PET Colorado. Kemudian kita scroll. Di sini kita akan melaksanakan percobaan pada percobaan fisika. Nah, kita klik pada fisika. Setelah kita klik pada fisika, kita scroll lagi. Maka kita akan memilih percobaan yang akan dilaksanakan. Di sini tersedia beberapa percobaan, namun di sini yang akan saya laksanakan percobaannya secara daring, yaitu pada percobaan suhu dan kalor atau bentuk dan perubahan energi. Kemudian kita klik. Nah, setelah kita klik akan muncul di sini jika kita akan mengambil data pada percobaan ini, kita klik lagi, kemudian kita tunggu pada link yang percobaan yang diklik tadi untuk masuk ke dalam percobaannya. Setelah itu kita sudah masuk, kemudian kita klik pendahuluan. Nah, di sini yang akan dilakukan percobaannya yaitu dengan judul percobaan yaitu suhu dan termometer sesuai dengan LKPD yang telah disusun secara daring. Adapun tujuan dari percobaan yang akan dilakukan hari ini, yang pertama, menyelidiki kalor jenis air dan minyak. Kemudian yang kedua, menyelidiki pengaruh kalor terhadap kalor jenis suatu benda. Kemudian yang ketiga, menyelidiki hubungan kalor dan kenaikan suhu pada benda. Nah, di sini ada materi sedikit pengantar dari percobaan ini, yaitu dari pengertian. Definisi dari suhu adalah suatu besaran pokok yang menyatakan ukuran panas atau dinginnya suatu benda. Nah, dalam mengukur suhu ini didapat sebuah alat yang disebut dengan termometer, di mana termometer bekerja dengan memanfaatkan sifat termometrik zat yang dapat dijadikan pengisi termometer, yaitu sifat fisika zat yang berubah karena perubahan suhu. Nah, di sini pula dijelaskan tentang proses air panas sesuai dengan yang akan disimulasikan nanti, yaitu di mana proses air panas akan menjadi proses air akan menjadi panas dan mendidih yang melibatkan perpindahan kalor dan dari sumber kalor ke lingkungan sekitarnya. Jadi sumber kalor itu dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kalor itu adalah suatu pada kalor ini adalah api, sehingga dapat dikatakan bahwa semakin besar nyala api maka semakin besar kalor yang dimiliki, atau semakin lama dipanaskan akan semakin banyak kalor yang dilepaskan. Nah, untuk lebih mendalami dari konsep pengantar materi ini, kita akan masuk pada percobaannya dan kita akan mengetahui dulu apa alat dan bahan yang dilakukan atau yang dipakai dalam percobaan ini. Nah, di sini ada alat tulis di mana kita akan menulis nanti hasil pengamatan kita. Kemudian ada laptop yang digunakan untuk percobaannya. Kemudian simulasi PET atau aplikasi yang digunakan dalam percobaan ini. Nah,
Langkah percobaan. Nah, di sini yang pertama itu kita sudah memasuki link tautan dari pet HTTP pet Colorado. Kemudian yang kedua memilih pendahuluan untuk memulai simulasi. Kemudian menyentang dua kotak kanan di atas kita sudah memilih tadi. Di sini yang pertama kita akan mengetahui dulu apa yang ada pada percobaan ini, itu ada minyak goreng, ada air, ada wadah yang akan dipakai untuk memanaskan air dan minyak, kemudian ada batu bata dan ada besi, kemudian ada termometer. Nah, di sini yang pertama kita centang simbol energinya dan link headersnya untuk dapat menyerahkan api pada wadah ini nanti. Nah, kan itu dengan yang pertama itu kita sudah mengklik di awal tadi dari link, yaitu dari HTTP pet Colorado, kemudian kita memilih pendahuluan atau simulasi yang akan dilakukan. Nah, di sini kita centang dua kotak kanan atas, yaitu untuk simbol energi dan link headers. Kemudian letakkan gelas berisi air dan minyak di atas pemanas. Kita letakkan keduanya. Kemudian kita letakkan termometer pada kedua wadah ini. Mula-mula keduanya yaitu mempunyai suhu yang sama ya. Suhu yang sama. Kemudian kita akan menyalakan wadah. Kita akan menyalakan wadah yang tersedia ini untuk melihat berapa kenaikan dari air dan minyak. Nah, di sini akan digunakan keterangan jika plus 1 itu dinyatakan lemah atau lambat, dan jika plus 2 itu dinyatakan sedang, dan jika plus 3 itu dinyatakan cepat. Nah, pertama kita akan menggunakan waktu 4 detik dengan memulai dari waktu kita menaikkan pemanas pada air dan minyak. Jadi dapat dilihat bahwa air itu lemah, kemudian pada minyak itu sedang. Dapat kita lihat dari percobaan. Kemudian kita gunakan 6 detik. Kita gunakan 6 detik dengan memperhatikan waktu sambil kita nyalakan pemanasnya. Pada air itu masih lambat, kemudian minyak sedang. Setelah itu kita akan mengukur lagi dengan 10. Kita akan mengukur lagi dengan 10 detik, 8 detik dan 10 detik. Kita akan melanjutkan lagi dengan pengambilan waktu 8 detik dan 10 detik. Mula-mula keduanya sama, kita nyalakan pemanasnya. Jadi minyak itu lebih cepat dari air. Airnya itu dalam keadaan sedang dan minyaknya itu cepat. Kemudian kita menggunakan waktu 10 detik.
10 detik kita mulai ketika kita menyalakan pemanas. Nah, di sini kenaikan minyak itu cepat daripada air. Air dinyatakan sedang dan minyak dinyatakan cepat. Setelah kita melakukan percobaan pada minyak dan setelah kita melakukan percobaan air dan minyak goreng, selanjutnya kita gunakan batu bata dengan besi. Di sini kita akan mengukur pula berapa kenaikan suhu pada batu bata dan berapa kenaikan suhu pada besi. Nah, di sini mula-mula kita melihat bahwa suhu keduanya itu sama. Nah, kita mulai dari 4 detik saat kita menyalakan pemanas. Yang sedang itu pada besi, dinyatakan. Kemudian cepat itu pada batu bata. Kemudian dengan waktu 6 detik. Jadi besi itu sedang, sedangkan pada batu bata itu cepat. Kemudian untuk 8 detik. Kita lihat berapa pembacaan pada termometer. Nah, di sini yang tercepat itu pada batu bata dan yang sedang itu pada besi. Kemudian dengan 10 detik. Sepuluh detik dapat dilihat waktunya. Dilihat juga bahwa batu bata itu lebih tinggi suhunya daripada besi. Nah, setelah kita mengisi dari tabel pengamatan, maka kita lanjut pada analisis atau bentuk pertanyaan dari percobaan yang telah dilakukan. Setelah melakukan percobaan, maka kita akan mencoba menjawab pertanyaan sebagai bentuk analisis dari percobaan yang telah dilakukan. Yang pertama itu bagaimana keadaan suhu air dan minyak sebelum dipanaskan. Nah, sebelum dipanaskan di awal tadi itu keduanya sama. Jadi keadaan suhu air dan minyak. Jadi keadaan suhu air dan minyak itu sama. Kemudian pertanyaan kedua yaitu ketika dipanaskan air akan muncul uap, perubahan wujud apa yang terjadi. Nah, di sini diketahui pada percobaan perubahan wujud air akan menjadi uap, akan muncul uap. Perubahan wujud yang terjadi itu adalah perubahan wujud gas. Perubahan wujud gas. Kemudian suhu manakah yang lebih cepat naik antara minyak dan air? Nah, seperti yang dilakukan pada percobaan bahwa suhu
yang lebih cepat, suhu yang lebih cepat naik adalah suhu pada minyak. Kemudian ketika dipanaskan maka air dan minyak akan melepaskan energi. Manakah yang lebih cepat dan banyak ketika melepas energi? Nah, di sini sesuai dengan percobaan yang lebih cepat itu adalah minyak. Dan berikan alasannya di sini karena kalori jenis minyak goreng lebih besar daripada kalori jenis minyak goreng lebih besar daripada kalori jenis air. Kemudian, suhu manakah yang lebih tinggi antara batu bata dan besi setelah dipanaskan? Nah, sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan, maka suhu yang paling tinggi adalah pada batu bata. Kemudian jelaskan pengaruh kalor terhadap benda berdasarkan simulasi yang telah dilakukan. Nah, berdasarkan simulasi yang telah dilakukan, maka pengaruh pada jenis kalor itu mempengaruhi kenaikan suhu pada benda. Nah, itulah tadi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam analisis ini. Dari keenam pertanyaan ini sudah terjawab, di mana yang pertama itu pertanyaan yang pertama tentang bagaimana keadaan suhu pada air dan minyak sebelum dipanaskan. Jadi seperti yang telah diketahui pada percobaan yang telah dilakukan, keadaan suhu air dan minyak itu sebelum dipanaskan keadaannya itu masih sama. Kemudian pertanyaan yang kedua itu, ketika dipanaskan air akan muncul uap, perubahan wujud apa yang terjadi? Ya, di sini. Jadi pertanyaan yang kedua yaitu tentang ketika dipanaskan air akan muncul uap, perubahan wujud apa yang terjadi. Nah, perubahan yang terjadi sesuai dengan percobaan yang dilakukan yaitu ketika air dipanaskan maka yang muncul itu adalah perubahan wujud gas. Kemudian pertanyaan ketiga yaitu suhu manakah yang lebih cepat naik antara minyak dan air? Nah, sesuai dari percobaan tadi dan sesuai dengan tabel yang diperoleh itu, yaitu minyak itu lebih cepat. Jadi di sini dapat dijawab bahwa suhu yang lebih cepat naik itu adalah pada minyak. Kemudian pertanyaan keempat, ketika dipanaskan maka air dan minyak akan melepaskan energi. Manakah yang lebih cepat dan banyak ketika melepaskan energi, dan berikan alasannya ya. Dari percobaan yang dilakukan tadi, yang lebih cepat itu adalah minyak sesuai dengan jawaban dari nomor 3 yaitu berkaitan dengan nomor 4, di mana karena kalor jenis minyak goreng itu lebih besar daripada kalor jenis air. Kemudian pertanyaan yang kelima, suhu manakah yang lebih tinggi antara batu bata dan besi setelah dipanaskan? Nah, sesuai dengan percobaan pula yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa suhu yang paling tinggi adalah pada batu bata, atau kenaikan suhu tertinggi antara besi dan batu bata itu suhu kenaikannya itu pada suhu pada batu bata. Kemudian yang keenam, jelaskan pengaruh kalor terhadap benda berdasarkan simulasi yang telah dilakukan. Nah, di sini yang telah dilakukan sudah diketahui bahwa
Pengaruh pada jenis kalor itu mempengaruhi kenaikan suhu benda, di mana bahwa semakin panas suatu benda itu, maka kenaikan suhunya akan semakin naik. Setelah menjawab dari keenam pertanyaan, maka berdasarkan simulasi yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sesuai dengan tujuan percobaan. Ketiga tujuan percobaan yaitu yang pertama tentang menyelidiki kalor jenis air dan minyak, yang kedua menyelidiki pengaruh kalor terhadap kalor jenis suatu benda, kemudian menyelidiki hubungan kalor dan kenaikan suhu pada benda. Maka dapat disimpulkan dari tujuan percobaan yang pertama yaitu minyak mengalami kenaikan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, minyak mengalami kenaikan suhu lebih tinggi dibandingkan dengan air. Hal ini sudah sesuai dengan teori atau konsep kalor yang telah dipelajari, bahwa bila kalor suatu jenis benda semakin besar, maka kenaikan suhunya akan semakin kecil. Kemudian sesuai dengan tujuan percobaan yang kedua yaitu dapat dijawab dari kesimpulan, yaitu kalor jenis mempengaruhi kenaikan suhu suatu benda. Kemudian yang ketiga, jumlah kalor berbanding lurus dengan kenaikan suhu. Itulah percobaan mengenai LKPD pada percobaan daring mengenai suhu dan kalor atau bentuk dan perubahan energi. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya, itu pada percobaan daring yang akan dilakukan ke depannya, bukan hanya dari bentuk dan perubahan energi, tetapi masih banyak percobaan-percobaan fisika yang menarik untuk dilakukan dalam percobaan daring. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selamat sore.